Pada saat sebelum ada beton dan lain sebagainya, bentang lebar itu bisa terjadi dengan tumpukan batu yang membentuk setengah lingkaran. Itu teori struktur sederhana ya. Panuman dengan pemikiran teknologi dan lain sebagainya itu berpikir, wah ini kayaknya memang yang lebih baik adalah meniadakan tiang. Itu isian. Kalau antara soft itu misalnya semeter 20, semeter 20, semeter 20, karena ada kolom 30 misalnya. Jadi soft berikutnya 50. Jadi yang ada kolomnya di skip aja sekalian ya. Skip sekalian. Boleh nggak? Bertedan mana sih? Lebih baik mana sih kita meniadakan kolom tapi jumlah jamaah jadi sedikit yang tertampung di masjid, atau ada kolom tapi karena masjidnya agak lebih besar, siarnya lebih besar. Itu akhirnya jadi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Salman, selamat datang kembali di Bincang Pakar. Di podcast ini kita akan membahas isu-isu aktual dan juga strategis dengan menghadirkan pakar di bidangnya. Dan hari ini sudah kedatangan Kang Fauzan Nu'man. Beliau adalah ketua tim arsitek di Masjid Salman ITB. Dan kita akan membahas, ini topiknya seru banget nih teman-teman. Desain dan arsitektur masjid meniadakan pilar di ruang sujud. Nah, ini pertama-tama saya akan menyapa dulu Kang Fauzan. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita topiknya arsitektur masjid nih, Kang. Ya, Kang Fauzan sebagai arsitek yang juga punya banyak pengalaman dalam kearsitekturan di masjid. Ini pasti punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat Salman. Nah, pertama saya ingin membahas nih, Kang. Tadi kan temanya sebetulnya meniadakan pilar di ruang sujud ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin tanya dulu nih. Masjid itu kan lekat dengan kubah ya, Kang. Sebetulnya kubah itu berasal dari mana sih, Kang? Apakah dari tradisi Islam sendiri, tradisi Ottoman, atau mungkin dari tradisi lain yang kemudian diserap oleh umat Islam, dan sejak kapan itu menjadi seolah-olah sudah membudaya dalam arsitektur masjid, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik ya, karena ini sebenarnya tugas seorang sejarawan ya. Oh iya. Sejarah arsitek. Tapi secara singkat barangkali kodrollah saya waktu itu tahun 91 saya ikut sama-sama di bidang arsitektur di Festival Istiqlal. Jadi kebetulan di sana lalu banyak belajar lah ya. Kodrollah. Tapi ini mudah-mudahan jadi informasi, dan mudah-mudahan kalau saya pun tidak terlalu akurat, maka dikoreksi. Tapi intinya bentuk kubah itu sebetulnya bentuk struktur yang paling baik untuk bentang lebar. Itu yang utama ya. Jadi pada saat sebelum ada beton dan lain sebagainya, bentang lebar itu bisa terjadi dengan tumpukan batu yang membentuk setengah lingkaran. Itu teori struktur sederhana ya. Nah, itu sudah digunakan banyak di gereja-gereja, karena pada saat itu yang muncul kan budaya Kristen ya, budaya Nasrani itu sudah muncul, gereja itu menggunakan yang seperti itu. Jadi kalau kita pikir bahwa kubah itu terjadi intinya karena kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang, bentang lebar dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kalau masjid sendiri sebetulnya ada yang menarik. Saya ini lupa ya, tapi silahkan dicari. Jadi kalau dari Arab pengembangannya ke daerah India, ke barat ya, itu kebanyakan menggunakan kubah. Tapi kalau ke timur, kayak Taj Mahal gitu ya. Taj Mahal, kayak Iran ya dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kalau ke timur itu tidak menggunakan kubah. Itu menarik juga ya secara pengembangan budaya Islam. Masuknya kubah di Indonesia sebetulnya dibawa oleh Belanda. Okay. Jadi yang pertama yang pertama atap-atap masjid yang ada di Indonesia itu sesuai dengan atap yang ada di kayak Tajuk gitu ya. Kayak Tajuk, kayak di Banten, kayak di Demak dan lain sebagainya, itu atap biasa. Nah, bermunculnya kubah di Indonesia itu masjid yang di Aceh, Masjid Baitur Rahman ya, masjid yang sekarang ada 7 kubahnya. Dulu kubahnya satu Nah, itu budaya diambil oleh Belanda
karena Belanda kan ke India tuh, India kan masuknya Islam kan, Belanda melihat India dulu lalu ke Indonesia. Nah itu yang dibawa. Jadi akhirnya Kubah dengan perkembangan yang pesat pada saat Belanda ada dengan adanya itu satu, akhirnya masyarakat Islam melihatnya bahwa Kubah itu sebuah keniscayaan di Indonesia. Dan kebetulan juga barangkali di beberapa titik di Arab, kalau orang yang baru ke Arab, maka itu melihatnya Kubah. Yang jadi masalah kan Islam itu tanda kutip lah, banyak yang menganggap bahwa Islam itu adalah Arab tanda kutip. Nah, itu yang diambil. Jadi kalau sepemahaman saya, memang Kubah terjadi karena itu. Karena kita berinteraksi dan lain sebagainya. Berarti sebetulnya dari Barat ya pengaruhnya. Ya. Kita serap karena ada maslahat di situ. Betul. Jadi sebetulnya betul-betul kalau saya pribadi ya karena struktural, karena teknologi struktural. Jadi harusnya, karena kalau kita lihat di Quran dan Sunnah pun tidak pernah ada panduan arsitektur masjid. Kalau kita membaca sejarah arsitektur masjid atau masjid zaman Rasulullah zaman awal pun juga tidak menggunakan kubah, malah hanya kotak biasa dan ada atap sama sekali kan. Betul, sangat sederhana. Ya. Nah, sebenarnya desain kubah itu sendiri kalau untuk arsitektur masjid di Indonesia seberapa berpengaruh sih, Kang? Terutama saat-saat ini ya. Saya ingat waktu kecil kalau disuruh disuruh menggambar masjid waktu SD, pasti konotasi kubah itu bukan main. SD anak-anak, buatin masjid pasti gambarnya menggunakan kubah dan lain-lain. Karena persepsi pada saat itu kubah seperti itu. Kalau kita lihat tahun saya lupa ya, zaman Masjid Amal Bakti Pancasila, zaman Pak Harto dulu punya yayasan namanya Amal Bakti Pancasila. Beliau membuat 999 masjid sumbangan. Itu bentuknya tidak kubah, itu sudah menggunakan bentuk tajuk atau bentuk kelimasan. Karena itu kembali ke root bahwa di Indonesia tidak seperti itu sebenarnya. Di Indonesia tidak menggunakan kubah. Cuman persepsi orang terhadap kubah itu memang sudah bukan main. Sangat melekat ya. Melekat, dan mungkin perubahannya mulai saat inilah sudah mulai agak berubah ya, persepsi masyarakat terhadap kubah itu seperti apa. Tapi memang zaman saya masih SD SMP itu yang melekat di benak kita. Salman itu didesain oleh almarhum Panuman tahun 60 sekian ya, 62 desainnya. Ini menarik, ini saya mungkin sedikit melenceng ya. Jadi perubahan itu juga karena Panuman yakin betul setelah mencari almarhum Panuman itu setelah mencari di Quran dan Sunnah itu ternyata tidak ada perkataan kubah, itu tidak ada. Bentuk itu tidak ada dan lain sebagainya. Nah, makanya beliau berani untuk meniadakan kubah. Jadi ya itulah, itu perkembangan dunia dan persepsi barangkali ya. Barangkali kalau bisa saya tambahkan, saya pernah ngobrol sama Bapak itu, kemungkinan besar yang paling bisa kita rasakan adalah orang-orang yang di daerah yang tidak pernah ke kota melihat masjid itu, yang bagus itu adalah yang di Mekah. Sudah mengumpulkan uang banyak-banyak dari kampung, dari lembur, dari daerah, larinya langsung ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Quba dan lain sebagainya, semuanya ada kubahnya kan. Persepsi itu yang melekat di mereka. Itu yang barangkali kita melihatnya mungkin dengan tidak pernah melihat di daerah, di luar daerahnya, masjid-masjid lain yang ada di Indonesia yang bentuknya beragam, itu mereka melihatnya bahwa itulah yang terbaik dan yang diharuskan Islam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Tadi Kang Fauzan kan sempat mention nih bahwa sekarang sudah mulai ada pergeseran lah persepsi bahwa masjid itu bisa tampak kubah, tanpa menara. Itu gimana fenomena ini ditangkap oleh Kang Fauzan? Saya sih dengan senang hati ya, apalagi kalau saya bukan terus terang bukan memuji yang namanya almarhum Syekh Ahmad Numan yang notabene qadarullah ayah saya. Tapi pemikiran yang menarik dari beliau adalah surat Al-Baqarah 170 itu. Wa idza qila lahum muttabi'u ma'asyaallah. Ya, itu yang bercerita bahwa
itu ada 2 ayat, saya lupa yang satunya lagi, tapi intinya hampir sama. Isinya adalah Allah menyindir manusia, di mana manusia itu apabila diberikan sesuatu yang baru, apapun yang baru itu kalau menurut ilmuwan mungkin ilmu ya, bukan hanya agama, tapi semua karena semua yang ada di dunia ini tetap, walaupun manusia yang menemukan kan ciptaannya ciptaan Allah semuanya kan. Jadi kalau apapun yang diberikan sesuatu yang baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya orang-orang ini menentangnya dan hanya melakukan apa yang diajarkan oleh sesepuhnya, sebelumnya. Ya. Pokoknya katanya mau begini aja. Betul, pokoknya harus begini, taklid. Dari dulu juga begini soalnya. Gini. Tapi kan disuruh disindir. Padahal belum tentu nenek moyangmu itu mendapatkan hidayah akan hal tersebut. Kalau dipikir-pikir memang bukan main ya kalau terjemahan penafsiran seorang Nu'man gitu ya. Seorang Ahmad Nu'man menafsirkan, kalau begini caranya, kalau ada teknologi yang baru, kenapa nggak dipakai di dunia saya, di dunia arsitektur. Kebetulan qadarullah waktu Salman dibangun itu ada juga dokter yang dari Prancis dan Amerika pulang, Pak Ridwan Suhud sama almarhum Pak Ridwan Suhud sama Pak Sahari Besari, orang sipil, orang ITB, punya ide yang bukan main tentang konstruksi baru kan. Nah, nyambung yang beton prategang itu. Kalau yang di sini sebutnya beton semi prategang ya, karena ada dua. Jadi fenomena itu sebetulnya buat saya menarik untuk perkembangan arsitektur yang saat ini. Gitu. Jadi dengan keberanian seperti itu, malah kalau tidak salah di buku Contemporary Mosque karya Hasanuddin Khan, orang Aga Khan Award, itu Masjid Salman itu disebut bahwa masjid kontemporer di Asia terutama itu adalah Masjid Salman itu yang berani menggebrak fenomena bentuk kubah tadi ya. Karena kalau memang kita pelajari sama-sama kita tidak pernah mendapatkan gimana sih bentuk arsitektur masjid. Yang ada kan bagaimana sholat, bagaimana kita berjamaah, itu yang ada, itu yang harus dilakukan oleh arsitek untuk menjadikan dasar membuat masjid gitu. Betul. Bukan bentuknya gitu. Jadi itu yang barangkali ya, jadi bisa menarik karena bentuk-bentuk non kubah bisa jadi menarik kalau kita lihat ya. Itu padahal Salman udah lebih dari 50 tahun yang lalu ya Kang ya. Sudah ada ide seperti itu. Saya juga sebenarnya pernah baca tulisan Pak Nu'man yang benar-benar bikin saya klik tuh. Beliau nulis di pusat kapitalisme dan pusat komunisme itu dua-duanya pakai kubah. Gedung Capitol Hill di Washington tuh pakai kubah. Gedung Kremlin di Moskow pakai kubah. Jadi ya betul juga ya, ternyata kubah itu bukan budaya Islam ya secara ansih, tapi ya itu bagian dari maslahat saja yang kita ambil. Barangkali ya yang menarik tentang kubah itu sebetulnya kan yang menulis buku tentang Islam pada saat itu tentang arsitektur Islam itu orientalis, scholar. Bukan yang berpendidikan Islam atau punya basic pesantren atau punya basic Islam dia menulis. Mereka bilang contoh ekstrim lah, Taj Mahal dibangun, didesain pada saat kerajaan Islam di masanya kan. Iya. Kalau kita pelajari, boleh nggak sih makam ada di dalam masjid? Diindah-indah juga kan. Iya. Tapi kan kalau mungkin kita sebagai yang berilmu arsitektur, kita melihatnya akhirnya kan, nggak boleh ya makam diindah-indah seperti kubahnya muncul. Taj Mahal itu arsitektur Islam atau bukan sih? Akhirnya kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi, betul. Kalau Pak Nu'man suka guyanya, mungkin yang lebih baik itu nyebutnya arsitektur Islami. Okay. Kalau mau yang lebih baik, kalau arsitektur Islam itu lebih ke pada saat kerajaan Islam berdiri, itu yang terjadi. Orang kaya, bentar misalnya raja-raja kaya buat masjid pakai kubah dan lain sebagainya dengan emas dan lain sebagainya. Itu pada saatnya. Ya kan? Ya, karena memang itu dibangun kan sebagai mausoleum untuk istrinya Shah Jahan kan. Ya, betul. Atau masjid yang bagus-bagus lah ya, yang sekarang kalau di Dubai sekarang ada masjid bagus yang terus saya lupa namanya, yang putih ya. Cuman masjid itu yang tanda kutip rada mirip Masjid MBZ yang sekarang dibangun. Jadi, buat saya melihatnya akhirnya banyak hal lah di arsitektur itu yang membuat kubah itu akhirnya buat saya pribadi, kalau prosesnya yang seperti yang di luar itu berat.
Tapi dengan teknologi yang sekarang memang lebih mudah bikin kubah itu, tanda kutip ya. Sekarang kan banyak kubah yang berwarna yang macam-macam lah, dari enamel dan lain sebagainya. Itu bisa lebih mudah untuk dibuat. Tapi zaman-zaman dulu kan duitnya mahal bener tuh bikin kubah itu. Secara financial, saya Pak Numan itu lebih mementingkan dakwahnya daripada bentuk masjidnya, tanda kutip. Jadi kan kita sudah bahas ya kalau Salman dianggap sebagai pionir masjid kontemporer. Barangkali selain karena peniadaan kubah juga mungkin karena ketiadaan pilar di dalam ruang utamanya, Kang. Ya, ini, coba gimana betul, ceritanya, Kang? Ini cerita ijtihad ya. Kalau itu istihadnya Pak Numan ya, terhadap tata cara sholat, di mana tidak boleh terpotong, saf itu harus lurus, tidak boleh terpotong, malah kalau zaman Umar pakai sampai pedang, nggak boleh masuk di antara bahu ya. Pak Numan dengan pemikiran teknologi dan lain sebagainya itu berpikir, wah ini kayaknya memang yang lebih baik adalah meniadakan tiang. Itu ijtihad Pak Numan, guyonnya Pak Numan, dan itu sebenarnya terkonfirmasi. Ijtihad itu kan niatnya kalau baik pasti dikasih 1, kalau berhasil dikasih 2 kan. Jadi kalau Pak Numan kita banyakin niat aja yang baik, niat yang baik, ijtihad kita yang minimal dapat 1 ya. 1 paling sedikit dapat pahalanya 1. Berhasil atau tidak terus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak salah juga pemikiran itu untuk meniadakan kolom dan lain sebagainya, itu tidak salah juga. Ini ijtihad Pak Numan yang kedua itu adalah sebetulnya adalah mezanin. Mezanin itu dulu untuk putri, untuk akhwat. Ya. Tapi ternyata tidak berhasil juga. Itu tidak berhasil karena nanti saya cerita lah. Tapi intinya setelah kita pelajari mezanin yang masjid-masjid yang dibuat oleh Pak Numan yang ada mezaninnya itu semuanya akhirnya tidak berhasil untuk membuat jamaah akhwat itu ke atas. Pasti di bawah juga kayak di Salman. Karena apa itu? Karena kapasitasnya atau? Bukan. Jadi pas ngobrol-ngobrol ada pertanyaan unik dari ibu-ibu, dari akhwat, ibu-ibu terutama. Ya. Kok saya yang nenek-nenek harus naik tangga? Oh. Itu jadi pemikiran yang lain. Terus akhirnya kita membaca lagi, kenapa sih Pak? Saya ngobrol sama Pak Numan karena kebetulan qadarullah Pak Numan itu orang yang sangat moderat, orang yang sangat mudah diajak bicara. Kita runut lagi, ini kenapa sih almarhum Bapak itu misalnya membuat mezanin untuk akhwat? Karena untuk beliau kalau akhwat di belakang itu akan mengganggu apabila ada jamaah dari belakang, jamaah pria dari belakang masuk. Tapi kan kalau dibaca lagi hadisnya seperti apa sih? Oh, hadisnya itu apabila berjamaah saf yang pertama untuk pria yang di depan, tapi kalau ada pria saf yang paling belakang itu yang terbaik untuk wanita. Itu kan hadisnya. Posisinya di mana? Dimanapun posisinya kan sebetulnya. Jadi nggak usah di belakang pria, tapi mulainya dari belakang. Kalau misalnya di samping kiri misalnya, tapi mulai dari belakang untuk wanita berarti nggak apa-apa kan? Nah itu yang kita cari lagi. Sampai sekarang terus terang saya pribadi sudah 30 lebih tahun jadi arsitek ini masih belum menemukan yang sempurna juga ide seperti itu. Itu harus kita cari. Tapi itu kolom. Terus terang buat saya kolom, saya pernah guyon sama almarhum, pernah bertanya, Pak, kalau soft sholat itu harus lurus, yang dimasalahkan oleh Umar bin Khattab adalah kelurusannya dan kerapatannya kan. Tapi tidak ada rancang muka kan? Tidak ada rancang muka kan? Jadi pertanyaan saya, kalau di antara kolom itu tidak ada jamaah, jadi lewat. Jadi misalnya kalau antara soft itu misalnya semeter 20, pernah ada kolom 30 misalnya. Jadi soft berikutnya 150. Jadi yang ada kolomnya di skip aja sekalian ya? Skip sekalian. Boleh nggak? Pertanyaan kan tetap nggak terputus ya? Akan terputus. Tapi itu untuk diskusi apa? Diskusi. Terus itu terjadi lumayan debat lah sama Bapak ya masalah. Tapi saya berpikirnya jadi begini. Pertanyaan saya yang berikutnya sebenarnya satu. Tanpa kolom itu masih jadi mahal. Terus terang jadi lebih mahal. Ya itu kembali. Bertedan mana sih? Lebih baik mana sih kita meniadakan kolom tapi jumlah jamaah jadi sedikit yang tertampung di masjid, atau ada kolom tapi karena masjidnya agak lebih besar, siarnya lebih besar. Itu akhirnya jadi pilihan.
ya kan? Tapi itu kembali lagi ke yang tadi ya. Ijtihad benar dapat satu. Betul. Nah, terus kita kalau diskusi masalah tanpa kolom itu sampai kita ngobrol. Ya kalau di stadion itu kan, di stadion olahraga kan bisa bentangnya bisa selebar mungkin kan. Lapangan sepak bola berapa sih? 100 meter kali sekian meter ya. Itu bisa tanpa kolom. Pertanyaan Pak Numan memang menarik waktu itu adalah kenapa di Masjid Nabawi tidak menggunakan pola seperti itu, penggunaan seperti stadion di mana kolom dihilangkan, tidak ada kolom dan lain sebagainya. Cuman saya ya alhamdulillah dikasih rezeki lah ya, kita bisa umroh, kita bisa haji, terus lihat Masjid Nabawi. Ini yang sayangnya belum cepat diskusi sama Bapak, baru nggak ada tahun 2016, tapi sebelumnya belum terpikirkan dengan baik lah untuk berbicara ini adalah saya melihat akhirnya kelihatannya memang masjid di kita dengan tanpa kolom itu ada masalahnya adalah di satu masalah sirkulasi. Kalau di umroh dan lain sebagainya, di Masjid Nabawi terutama ya, itu ada area yang pakai karpet, ada area yang nggak pakai karpet. Area yang pakai karpet itu ya untuk jamaah, area yang tidak pakai untuk sirkulasi. Pada saat adzan baru itu diisi, yang tidak pakai karpet itu baru dipenuhi. Salaman, ini suka ngobrol aja di Salamannya ada kesulitan kalau orang mau punten lah di tengah-tengah pengen buang hajat lah atau apa gitu ya, itu agak susah kan keluar karena nggak ada sirkulasi yang bagus untuk kembali ke tempat dulu dan kembali lagi. Nah ini juga akhirnya setiap tahun ajaran baru sih betul ya jadi masalah ya Kang, ketika semua mahasiswa kan belum tahu musola di kampus. Di sini tuh semua jamaah yang pertama selesai, jamaah yang kedua udah mulai lagi di belakang, yang pertama keluarnya susah. Ini buat saya sebetulnya akhirnya itu masjid itu nggak pernah berhenti berpikir. Panuman itu dengan dimulainya Panuman dengan Masjid Salaman ini sampai saat ini yang ditiadakan, ternyata ada masalah juga. Misalnya tadi ijtihad mezanin, ternyata Panuman akhirnya mengakui juga mezanin itu ternyata memang ijtihad yang tidak pas lah untuk akhwat. Itu tetap harus berkembang. Barangkali itu lah yang bisa saya sampaikan. Jadi ya pintu ijtihad itu memang senantiasa terbuka ya. Nah, tadi soal peniadaan kolom sendiri nih, Kang. Sama ya sebenarnya peniadaan kubah juga sih ya. Tadi kan kubah itu sebetulnya struktur yang paling bagus untuk bentang lebar ya. Nah, dengan peniadaan kubah di Salman itu kan berarti ada beban dong ya. Beban terhadap, padahal Salman itu sendiri kan lumayan luas ya. Itu gimana, Kang? Kembali itu masalah ijtihad dan masalah teknologi ya. Pada saat itu yang termudah, pada saat zaman belum ada beton, yang termudah adalah kubah ya, dengan penumpukan bata dan lain sebagainya. Pada saat ada beton, kubah jadi agak sulit karena harus bikin casing, bikin mal untuk bikin kubah itu bukan main berat, karena harus bikin rangka dan lain sebagainya untuk membentuk kubah baru dicor kan. Pembersihannya susah dan lain sebagainya. Sekarang kubah jadi mudah lagi, tanda kutip dengan teknologi yang terbaru. Contoh Masjid Atin lah yang kita desain. Masjid Atin itu salah satu masjid Panuman yang menggunakan kubah. Jadi jangan lupa bahwa Panuman itu membuat juga masjid yang menggunakan kubah dan tetap tanpa tiang. Tapi intinya Panuman itu ini mungkin saya jadi anak, kalau bahasa Sunda mah nurus tunjung itu apa ya? Karena saya celutukan saya ke Bapak begini, Pak, kan kita diskusi sebagai arsitek ya, bukan saya sebagai anak Panuman. Kalau anak Panuman saya harus nurut. Tapi kalau ilmuwan arsitektur kan nggak, sama orang tua pun juga bisa berdebat. Bisa dikritisi betul. Nah, ini kebetulan itu yang saya bilang, karena Panuman itu orangnya modal. Kita diskusi di situ, Pak, kenapa sih nggak seneng pakai kubah? Pertanyaan besar, saya waktu itu masih junior lah, pulang dari kuliah tahun 87, tahun 90-an saya bertanya itu pas ngedesain masjid sama dia, Pak, kenapa sih nggak pakai kubah? Ternyata kata Panuman, kubah itu saya suka sekali, bentuk kubah itu, dia bilang itu bentuk yang paling sempurna. Setengah bola, itu cerita panjang lebar lah kekaguman beliau terhadap kubah. Cuman dia terus bilang, tapi saya waktu kecil saya membantu almarhum aki kamu kan ya, jadi bapaknya beliau aki saya, membuat masjid dengan banyak kubah dan lain sebagainya. Ternyata buat dia sangat menderita orang yang membuat kubah itu, karena betapa sulitnya buat castingnya sulit dan lain sebagainya. Jadi dia ada kesan bahwa
wah ini kurang baik lah ya untuk membangun sesuatu yang menghabiskan biaya sekian besar, kesulitan sekian besar, akhirnya bangunannya cuma segitu-gitu juga tanda kutip. Yeah. Jadi beliau zaman itu, zaman Salman, sebelum Salman itu sudah agak berhenti memikirkan Kubah dalam artian karena secara konstruksi susah. Lalu saya bilang begini, iseng betul iseng. Berarti kalau ada teknologi yang memudahkan membuat Kubah, Bapak mau dong? Oh iya sok, mana teknologinya ada? Terjadi tahun 97 itu. Atin itu. Dan pada saat itu Atin itu agak berbarengan dengan masjid yang di Bosnia. Oh iya. Nah, kita bikin masjid di Bosnia itu sumbangan masyarakat Indonesia kepada Muslim Bosnia membuat masjid. Bapak melihat, kan Bosnia itu Ottoman ya, Kubah dan lain sebagainya. Tapi mereka punya teknologinya. Jadi Pak Numan bilang, wah kalau teknologinya Kubah ya kita ikutin Kubah deh. Gitu. Pak Numan tidak mau memasukkan unsur Indonesia di bentuk bangunannya, karena terus terang kata Pak Numan, ayat kauniyahnya beda nih, ayat kauniyah daerah Bosnia dan ayat kauniyahnya Indonesia. Salah satunya adalah musim, 2 musim sama 4 musim. Kita nggak akan tahu cara ngebangun mereka seperti apa, kita serahkan deh. Cuman kearifan lokal di sana ya. Jadi Pak Numan itu sama sekali menolak memasukkan unsur Indonesia kecuali interior dan lain sebagainya. Tapi untuk bentuknya beliau betul-betul masjid Bosnia ya harus mengikuti itu. Walaupun sumbangannya dari masyarakat kita Indonesia. Karena apa? Ada ekonominya. Gitu. Kalau sekarang tuh udah seberapa besar sih yang pengaruh masjid yang tadi tanpa pilar, tanpa kubah? Banyak ya, kalau sekarang dilihat sih ya, maaf kalau disebut yang sekarang lagi banyak bikin masjid kan Gubernur Jabar satu ini yang ada luarnya arsitek juga itu banyak. Jadi pengaruhnya sangat besar dan tidak dengan pemikiran yang tidak salah juga menurut saya, karena ya kalau kita dianggap bahwa paling afdal itu adalah tanpa ada pemutusan soft, lurus dan sebagainya, itu yang paling menarik menurut saya. Ya. Cuman ya itu istihad. Ya walaupun tetap ada risiko-risiko yang tadi, ada konsekuensi lain. Dan mungkin harus tetap ya itulah. Saya sih barangkali mengimbau ya sensitivitas arsiteknya sendiri terhadap pendesain masjid itu yang harus di. Nah pada akhirnya yang utama adalah pelayanan terhadap jamaah ya, kegiatan ibadah dalam masjid. Tetap kan namanya rumah masjidillah, kemakmuran masjid yang utama. Betul. Bukan bentuk masjidnya, ya. Programnya dan lain sebagainya itu yang utama. Nah ini jadi bahasan yang mungkin jadi terakhir juga nih di podcast ini kan. Dulu itu kan kita memandang masjid ya udah sebagai pusat ibadah aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya di kota-kota di Pulau Jawa, karena memang dibangun sejak awal masjid di pusat kota. Tapi terpisah betul itu kan dengan pasar, dengan kemudian alun-alun dan lain-lain. Cuma sekarang itu kan kita ada pergeseran bahwa masjid dipandang sebagai markas al-Islami atau Islamic Center gitu ya. Pusat kegiatan sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Ada banyak kegiatan lah selain ibadah, selain taklim dan lain-lain. Ini dampaknya terhadap kearsitekturan masjid gimana, Kang? Ini pertanyaan yang menarik. Diskusinya juga bisa menarik ya. Tapi ada satu titik yang saya selalu bertanya. Contoh masjid yang ada zaman Rasulullah adalah contoh yang ideal di mana masjid itu menjadi center of everything. Pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dengan perkembangan sekarang, pertanyaan yang muncul, masjid di perkantoran harus seperti apa sih? Masjid di kampus harus seperti apa sih? Masjid di perumahan harus seperti apa sih? Apakah ada bedanya enggak? Itu sekarang jadi pemikiran saya. Mungkin juga teman-teman arsitek yang lain juga seperti itu ya. Tapi intinya, punten ya, saya mendesain masjid di perkantoran. Siapa sih jamaahnya? Gimana sih cara mendatangkan jamaah yang kalau mau masjid itu misalnya seperti yang zaman Rasulullah? Akhirnya saya berpikir, ternyata mungkin tiap masjid sekarang dengan kompleksitas yang berlainan, dengan posisi yang berlainan, dengan tempat yang berlainan, itu memang fungsinya sudah berlainan juga. Masjid kampus akan berlainan sama dengan Masjid Jogokarian akan berbeda pola penataannya. Penataan manajerialnya tanda kutip ya. Gimana sih terhadap mahasiswa akan berlainan kan? Di perumahan pun juga begitu. Di perumahan pun juga akan berlainan dengan di kampus. Di kantor, punten. Kalau di kantor barangkali subuh yang berjamaahnya satpam ya sama jin, nggak tahu ya. Iya betul.
sepenuhnya barangkali hanya zuhur, asar, paling maghrib. Kegiatannya apa sih? Apakah benar kegiatan yang biasanya di Salman diadakan misalnya pendidikan anak-anak? Bisa nggak? Karena ada anak-anak. Iya betul. Masjid perumahan, ada hal yang menarik juga masjid perumahan. Kalau perumahan itu jauh dari kota, tanda kutip ya, jauh dari kota, semua yang dewasa itu siang hari hilang. Yeah. Yang ada hanya ibu-ibu dan anak-anak. Bagaimana pengolahannya? Itu yang harus jadi pikiran kita. Tapi sebenarnya terus terang, ini kalau buat saya pribadi jadi challenge lah buat arsitek. Saya maaf bukan paling ahli juga, tapi dalam artian karena kebetulan saya kodorullahnya 30 tahun jadi arsitek ini, 32 tahun ini sama-sama Pak Numan bikin masjid dan lain sebagainya, ada pengalaman untuk dibagikan kepada teman-teman ini. Misalnya perumahan ini kira-kira nih saya ngingetin gitu. Perumahan ini kegiatannya kira-kira ada A, B, C, D, F. Jangan sampai masjid itu jadi tapi tetap kosong. Itu masalah juga. Kalau di perumahan mungkin subuhnya ramai kan, karena bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya mungkin juga ada, tapi siang kan mungkin lebih sedikit. Ini pengolahannya harus seperti itu. Terus masjid itu posisinya harus di mana? Bisa di perumahan ya. Kalau saya mengusulkan harus dekat dengan masyarakat yang di luar kompleks malah. Karena kegiatannya agar bisa manfaat untuk lebih banyak. Kalau dalam kompleks mungkin yang masuk juga anak-anak yang di luar kompleks sudah malas masuk untuk belajar sesuatu. Iya. Jadi fenomenanya harus ada perubahan pemikirannya. Kalau menurut saya tetap zaman Rasulullah itu sebagai masjid tuntunan masjidnya seperti zaman Rasulullah, tapi ada beberapa yang harus dimodifikasi. Itu menurut saya itu kalau secara teknis gitu ada bedanya nggak sih Kang soal itu? Kalau bentuk sih menurut saya nggak jadi masalah ya. Bentuk itu kumaha arsiteknya, gimana sih arsitek bentuk masjid itu gimana arsitek. Cuman yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman junior, teman-teman yang cari kemanfaatannya lah. Bentuk apapun silahkan, tapi jangan sampai lupa bahwa ada syarat-syarat. Ya contoh lah, tempat wudhu harus baik. Posisi tempat wudhu antara putra dan akhwat sama ikhwan harus benar. Itu tetap harus diperhatikan. Ruang-ruang DKM tetap harus kita buat. Secara bentuk silakan. Itu kalau menurut saya hak arsitek lah untuk bisa. Jadi nggak ada kalau menurut saya nggak sama sekali sebenarnya nggak ada anjuran atau tuduhan, dan saya harus. Cuman saya pribadi masjidnya dimanapun kalau bisa arah kiblatnya yang jelas lah. Itu aja lah kalau saya sih. Karena itu banyak isu lah yang terjadi dari hal tidak menghadap kiblat dengan baik. Itu saja barangkali. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari tadi kita udah banyak berbincang, Kang. Saya menangkapnya mungkin sebagai dari sudut pandang arsitek ya. Yang perlu diutamakan adalah masjid itu harus dimakmurkan ya, Kang. Pelayanan terhadap jamaah itu sendiri, apakah jamaah akan kesulitan atau tidak, jamaah akan nyaman atau tidak. Baru nilai estetika itu ikut setelahnya ya. Jangan sampai kita mengutamakan estetika, kemudian struktur dan lain sebagainya, tapi ternyata jadi masalah. Intinya barangkali tambahan saja barangkali yang salah satu yang membuat hati saya selalu bertanya, mana sih yang didahulukan untuk negara yang seperti Indonesia? Kalau di Arab dengan uang tidak berseri, barangkali tidak jadi masalah mau desain masjid seperti apapun, maintenance-nya mudah dan sebagainya, karena ada rezeki. Ya. Kalau di Indonesia barangkali kita di Salman juga tahu lah berapa besar sih maintenance-nya, dari mana saja uangnya kan juga itu juga jadi pemikiran kita. Nah, arsitek harus, kalau menurut saya arsitek harus memikirkan itu. Jadi tidak hanya arsitek jangan hanya mendesain sebuah masjid baik, bagus desainnya, ventilasi bagus dan lain-lain, tapi tidak memberikan input kepada yang punya masjid. Seperti apa sih ngurusnya? Berapa sih kayaknya kira-kira ngurusnya? Itu aja barangkali. Iya. Ya saya bisa kebayang sih misalnya bikin masjid tapi pencahayaannya semuanya pakai lampu, itu kan kita memberikan beban ke DKM untuk bayar listrik. Sementara arsitek mungkin kan nggak mikirin ini nanti tiap tahun gimana cara nyari uangnya. Ya. Hal-hal seperti itu berarti ya. Arsitek kan mudah, kalau ada duitnya pada saat itu jadi masih sebagus apapun bisa. Iya betul. Kalau kita berpikir kalau harus memakmurkan masjid, ngurusnya gimana ya masjid? Gitu kan? Apakah DKM-nya bisa sustain ya, jamaah bisa nyaman ya. Terima kasih. Baik, Kang Fauzan nih terima kasih banyak atas
sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Salman semuanya tentang arsitektur masjid. Utamanya juga tadi kita sudah membahas ya bagaimana ruang sujud yang bisa tidak terputus ya karena tidak ada pilar. Baik lagi mungkin ya itu dikembalikan ya, interpretasi struktur dan lain-lain itu adalah ruang ijtihad yang senantiasa terbuka selama mengedepankan kemakmuran masjid, sustainability dan juga kenyamanan jamaah. Terima kasih banyak Kang Fauzan. Insyaallah kita nanti ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak juga pada sahabat-sahabat Salman. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan bincang pakar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.